Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cindy Yulis Gaziasari. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan mengenai micro teaching tanpa siswa, yang mana seharusnya micro teaching ini dilakukan di dalam kelas di depan banyak siswa. Akan tetapi saya menyadari bahwa di situasi dan di kondisi seperti ini, di pandemi COVID-19 ini tidak memungkinkan saya untuk melakukan hal tersebut. Jadi di sini saya harus memaksimalkan dan mengoptimalkan dari adanya teknologi seperti YouTube ini untuk saling berbagi ilmu, saling berbagi hal-hal positif kepada kalian, terutama supaya pembelajaran tetap berlangsung dan lancar sebagaimana mestinya. Untuk itu, langsung saja kita menuju ke praktek dari micro teaching tanpa siswa. Happy watching! Wow! Hai teman-teman, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari mengenai integral tak tentu fungsi aljabar. Sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana? Sudah siap kalian memasuki materi? Nah, untuk sebagai pemanasan, terlebih dahulu kalian membaca materi kita yang kemarin, yaitu materi tentang turunan atau diferensial. Sebab materi tersebut ada kaitannya dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Setelah kalian membaca, tolong isi kolom komentar di bawah ini untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami materi yang kemarin. Kemudian untuk link absensi sudah saya kirimkan di WhatsApp group. Kalian isi, presensi kita batasi sampai pembelajaran hari ini berakhir. Pada pembelajaran hari ini, kalian juga perlu mengetahui mengenai tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama adalah mampu memahami konsep integral sebagai kebalikan dari turunan fungsi. Yang kedua, mampu menentukan anti turunan dari fungsi aljabar. Yang ketiga, mampu menggunakan aturan dan sifat dari integral tak tentu untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan integral tak tentu fungsi aljabar. Yang keempat, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu fungsi aljabar. Yang kelima, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu fungsi aljabar menggunakan dua metode. Metode yang pertama adalah metode substitusi dan yang kedua adalah metode parsial. Untuk kompetensi dasar di sini ada dua. Yang pertama adalah 3.10 dan yang kedua adalah 4.10. Untuk yang 3.10 yaitu mendeskripsikan integral tak tentu atau anti turunan fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat dari turunan fungsi. Kemudian 4.10 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu atau anti turunan dari fungsi aljabar. Kemudian ada pula indikator pencapaian kompetensi. Di sini ada 5, yaitu 3.10.1 memahami konsep integral sebagai kebalikan dari turunan fungsi. 3.10.2 menentukan anti turunan dari fungsi aljabar. Kemudian 3.10.3 menggunakan aturan dan sifat dari integral tak tentu untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan integral tak tentu fungsi aljabar. 4.10.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu fungsi aljabar. 4.10.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu fungsi aljabar menggunakan metode substitusi dan parsial. Sekarang kita memasuki submateri yang pertama, yaitu konsep integral. Seperti yang kita ketahui bahwa integral adalah kebalikan dari turunan fungsi.
Jadi integral disebut juga sebagai antidiferensial atau anti turunan. Dan hal ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Jika turunan dari fungsi fx, f besar x, ialah f besar aksen x, maka ini bisa ditulis sebagai f kecil x. Maka kita dapat tulis seperti berikut. Integral dari f besar aksen x dx sama dengan integral f kecil x dx sama dengan f besar x plus c. C ini adalah konstanta. Untuk memperjelasnya, mari kita perhatikan konsep balikan berikut ini. Kita sediakan fungsi fx yaitu x kuadrat plus 4. Nah, di sini turunan dari fungsi tersebut adalah 2x. Loh, kok bisa 2x? Ini menjadi tugas kalian untuk mengetahui bagaimana sih kok bisa 2x, karena kemarin kan kita sudah membahasnya. Jadi kalian pasti tahulah bagaimana cara mendapatkan 2x tersebut. Kemudian di sini balikan dari turunan fungsi, kan kita tadi turunannya sudah mendapatkan 2x. Jadi integral dari 2x adalah x kuadrat plus 1. Sehingga dirumuskan integral dari 2x sama dengan x kuadrat plus c. Loh, kenapa kok c? Tadi kan 1. Nah, ini disebut juga sebagai integral tak tentu, yaitu integral yang memiliki nilai c. C ini adalah sembarang nilai, sembarang angka seperti 0, 1, 2, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian kita memasuki submateri yang kedua, yaitu integral tak tentu. Integral tak tentu dari fx dapat dirumuskan sebagai berikut. Integral x pangkat n sama dengan 1 per pangkat n tadi plus 1 dikalikan x pangkat n plus 1 plus c. Di sini disediakan sifat-sifat pada integral tak tentu. Yang pertama, integral k fx dx sama dengan k dikeluarkan terlebih dahulu, baru kita tulis integral fx dx. Kemudian yang B, integral dari fungsi fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx ditambah ataupun dikurang integral dari fungsi gx dx. Kemudian kita memasuki submateri yang ketiga, yaitu menghitung integral tak tentu. Di sini ada 3, yaitu integral tak tentu fungsi aljabar, kemudian integral substitusi, dan integral parsial. Untuk yang pertama adalah integral fungsi aljabar. Kita di sini menggunakan rumus yang tadi, integral x pangkat n sama dengan 1 per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 plus c. Kita menggunakan seperti dasar rumus yang tadi. Kemudian untuk integral substitusi, kita pertama memisalkan salah satu persamaan aljabar dari fungsi fx dalam bentuk u. Ya, sebenarnya terserah, kalian bisa mengganti dengan huruf A, B, ataupun yang lainnya. Kemudian mencari turunan dari U, setelah itu disubstitusikan ke dalam fungsi fx sehingga mengubah bentuk dari fx. Kemudian yang ketiga adalah integral parsial. Di sini kita memisalkan semua komponen yang ada di dalam fungsi tersebut ke dalam bentuk U dan dv, sehingga diperoleh rumus seperti ini. Integral U kali dv sama dengan U kali V dikurangi integral V du. Itu tadi materi tentang integral tak tentu fungsi aljabar. Supaya kalian lebih paham dan kalian lebih mengerti dan lebih mencerna apa yang saya sampaikan, di sini saya berikan contoh soal beserta penyelesaiannya. Untuk yang pertama adalah integral fungsi aljabar. Di sini kita menggunakan rumus dasar, yaitu integral x pangkat n sama dengan 1 dibagi n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 ditambah c. Yang pertama adalah integral 3x dikurangi 1 kuadrat dx. Maka kita jabarkan terlebih dahulu persamaan tersebut. Kita peroleh integral dari 9x kuadrat ditambah 6x ditambah 1 dx.
Maka hasil akhirnya adalah 3x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah x tambah c. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu tentang integral substitusi. Saya berikan soal seperti ini. Integral dari x kuadrat ditambah 2x dikali 2x ditambah 2 dx. Kita misalkan terlebih dahulu dari salah satu persamaan tersebut, kita ambil yang pangkatnya lebih besar yaitu x kuadrat ditambah 2x. Misal, U sama dengan x kuadrat ditambah 2x, maka du atau turunan dari U kita peroleh 2x ditambah 2 dx. Ini menjadi tugas kalian bagaimana cara memperoleh hal itu. Kemudian hasil akhirnya adalah setengah kali x kuadrat ditambah 2x pangkat 2 plus c. Kemudian kita memasuki contoh soal yang ketiga yaitu tentang integral parsial. Di sini saya berikan contoh integral dari x dikali x ditambah 4 pangkat 5 dx. Maka kita ubah dua persamaan yaitu x sama x plus 4 pangkat 5 ke dalam bentuk u dan dv. Misal u adalah x dan dv adalah x ditambah 4 pangkat 5 diperoleh du sama dengan dx dan v sama dengan 1/6 dikali x ditambah 4 pangkat 6. Maka hasil akhirnya adalah 1/21 dikali 3x dikurangi 2 dikali x ditambah 4 pangkat 6 ditambah c. Dan bagaimana tentang uraian ini, saya akan menunjuk 3 siswa supaya menjelaskan tentang perincian penyelesaian soal-soal ini. Dan di akhir materi ini saya juga memberikan kepada kalian tugas yang mana masing-masing dikerjakan individu, dikumpulkan 1 minggu setelah ini, dan di situ sudah saya berikan keterangan tentang penyelesaian menggunakan metode apa. Itu tadi penjelasan dari saya tentang materi integral tak tentu fungsi aljabar, dan saya sudah menunjuk 3 siswa, saya sudah beritahukan di WhatsApp grup kelas kita. Kemudian bagi yang tertunjuk, silakan membuat video tentang penjelasan yang lebih rinci tentang contoh soal yang saya berikan tadi, kok bisa mendapatkan hasil akhir seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang lainnya, silakan beristirahat karena pembelajaran hari ini kita telah selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek micro teaching dari saya. Di sini saya juga ingin mengingatkan kepada kalian semua agar selalu mematuhi dan mengimplementasikan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan, supaya kita terhindar dari bahaya COVID-19 ini. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Every single day